Salam sejahtera, terkhusus bagi anak didik, pelajar SMA kelas 11, dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran sosiologi. Kita lanjutkan materi kita dengan video pembelajaran membahas tentang konflik dan kekerasan. Kali ini bagian ketiga. Sebelumnya sudah ada video yang membahas tentang konflik dan kekerasan bagian pertama dan bagian kedua yang membahas tentang pengertian konflik dan juga teori-teori konflik. Kali ini kita akan membicarakan tentang dampak konflik. Tentunya setiap proses, setiap kejadian yang ada dalam kehidupan bermasyarakat pasti membawa dampak. Demikian juga dengan konflik, ada dampaknya. Konflik dapat mengakibatkan dampak positif dan negatif. Ya, memang dampak positif dan negatif ini menjadi dua sisi yang senantiasa berdampingan. Jadi demikian juga dengan konflik ini juga ada dampak positif dan negatifnya seperti tersebut berikut ini. Dampak positif konflik. Dampak positif konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek-aspek kehidupan di masyarakat yang belum jelas dan masih belum selesai ditelaah dapat diperjelas dengan adanya konflik. Jadi bisa saja ada aspek-aspek kehidupan yang masih terpendam, masih tersembunyi, belum jelas, dan belum bisa dipahami, belum bisa dilihat transparansinya, maka melalui konflik ini akan terungkap sehingga dapat ditelaah dan diperjelas dengan adanya konflik. Jadi contoh, kalau misalnya ada dua keluarga yang bertetangga kurang memahami di mana persisnya letak daripada perbatasan tanah mereka, dengan adanya konflik, ini akan bisa diperjelas. Kemudian yang kedua, perkembangan zaman memaksa masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Jadi, sebagaimana telah dijelaskan dalam video-video sebelumnya tentang teori konflik, bahwa perubahan sosial atau perkembangan zaman itu bisa mengakibatkan terjadinya konflik. Jadi, dengan adanya konflik akibat perubahan itu, maka akan mengingatkan masyarakat untuk meninjau kembali norma-norma atau nilai-nilai sosial serta hubungan sosial yang ada, apakah masih sesuai diterapkan atau perlu diubah atau dikembangkan. Itu dampak positif yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam konflik antar kelompok, sebenarnya konflik berfungsi efektif dalam meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok lain. Jadi ketika Indonesia berperang melawan Belanda pada masa penjajahan Belanda, maka terlihat solidaritas antar masyarakat Indonesia itu, terutama sejak berdirinya Budi Utomo, semakin nampak, semakin tinggi persatuan dan kesatuan itu. Jadi memang demikianlah akibat konflik, maka anggota-anggota kelompok akan semakin solid bersatu untuk menghadapi kelompok lain lawan mereka bertikai atau berselisih.
Kemudian yang keempat, adanya konflik membuat setiap individu atau kelompok yang terlibat harus mengendalikan diri sendiri untuk memenangkan konflik tersebut atas individu atau kelompok lain. Karena itu, konflik juga merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Jadi, dengan adanya konflik, maka setiap individu atau setiap kelompok akan berusaha meningkatkan kualitas diri, berusaha mengendalikan diri supaya bisa mengendalikan diri sendiri dalam memenangkan konflik. Nah, jadi berusahalah untuk belajar lebih keras, berkarya lebih tinggi supaya bisa memenangkan konflik. Jadi ini akan mendorong orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian yang kelima, ketika ada perubahan-perubahan sosial di masyarakat, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama maupun menciptakan norma-norma baru agar tercipta harmoni dan keteraturan dalam masyarakat. Tadi kita sudah bicarakan akibat perubahan sosial, maka itu akan memikirkan untuk meninjau kembali norma-norma yang ada. Nah, selain daripada berusaha menciptakan norma yang baru, mungkin ada norma-norma lama yang sudah tidak digunakan, bisa digali kembali, diaktifkan lagi. Mungkin sudah tepat pada masa sekarang, bisa saja terjadi norma yang sudah lama dihentikan atau tidak diberlakukan lagi, tapi ketika ada konflik karena perubahan sosial, ternyata norma itu masih berguna. Nah, ini bisa diaktifkan kembali, selain daripada menciptakan norma-norma yang baru supaya tercipta harmoni dan keteraturan dalam masyarakat. Kemudian yang keenam, konflik dapat juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat yang terlibat. Jadi konflik juga berfungsi menjadi alat mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada dalam masyarakat yang terlibat. Nah, ini berhubungan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi, bahwa konflik ini akan mendorong orang untuk memikirkan, mendorong anggota masyarakat bagaimana supaya tercapai keseimbangan dalam kehidupan ataupun antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketujuh, kepada pihak-pihak yang terlibat sama-sama kuat, konflik pun dapat memunculkan sebuah kompromi baru agar setiap pihak mendapat apa yang diinginkan dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Jadi kalau misalnya kekuatannya seimbang antara pihak yang satu dengan yang lain yang konflik, maka ini justru akan memunculkan kompromi baru, sehingga akan ada suatu kesepakatan dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Artinya jadi ada saling menghargai. Kemudian yang kedelapan, memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. Ini sejalan dengan poin nomor 1 tadi, bahwa dengan adanya konflik akan mentransparansikan, memperjelas semua aspek-aspek kehidupan yang tadinya belum tuntas. Kalau tadi yang masih terpendam, sekarang yang belum tuntas. Mungkin ada masalah-masalah yang masyarakat yang belum tuntas, ini akan jadi bisa dituntaskan. Kemudian yang ke-9, penyesuaian kembali norma dan nilai. Nah, jadi kalau ada konflik, maka norma dan nilai bisa ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Lalu yang ke-10, meningkatkan solidaritas, rasa setia kawan. Dan yang ke-11, mengurangi ketergantungan individu atau kelompok supaya berusaha meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang ke-12, penyeimbang kekuatan-kekuatan yang ada. Dan yang ke-13, dapat memunculkan kompromi baru. Sebenarnya penjelasan nomor 7 sampai 13 ini sudah ada di antara nomor 1 dan nomor 6. Ini hanya mengulangi kembali. Kemudian, apakah dampak negatif daripada konflik? Dampak negatif konflik sebagai berikut. Pertama, memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Ini jelas. Maka konflik ini akan merusak struktur, merusak hubungan antar individu dan kelompok. Kemudian yang kedua, memakan korban berupa kerusakan harta benda
dan nyawa manusia. Ini sudah cukup jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun negatif. Nah, jadi karena konflik, kepribadian individu bisa jadi berubah. Yang tadinya orang pendiam bisa menjadi orang yang garang, yang suka marah-marah akibat konflik, yang tadinya dia lembut. Kemudian yang keempat, menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Jadi kalau misalnya pada masa penjajahan konflik Belanda dengan Indonesia, karena Indonesia kalah perang melawan Belanda, maka Indonesia terjajah jadinya. Jadi Belanda mendominasi, menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Kemudian yang kelima, rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Ini sudah jelas berkaitan dengan apa yang disebutkan pada nomor 1. Di sini dikatakan rusak. Yang keenam, memakan korban berupa kerusakan harta benda manusia. Ini pengulangan dari yang kedua. Kemudian berubahnya kepribadian individu yang terlibat dan menimbulkan dominasi kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Jadi nomor 5, 6, 7, 8 pengulangan dari 1, 2, 3, 4 supaya anak didik makin memahaminya. Yang pasti kalau dampak yang kita bahas itu ada 4 poin ini. Kemudian inilah yang menjadi rangkuman daripada dampak konflik. Dampak positifnya yaitu memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. Yang kedua, penyesuaian kembali norma dan nilai. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas. Yang keempat, mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Sedangkan dampak negatifnya yaitu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok, memakan korban berupa harta dan nyawa manusia. Yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu yang terlibat. Keempat, menimbulkan dominasi kelompok yang menang. Ini menjadi rangkumannya. Kemudian, apa sajakah upaya menanggulangi konflik? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terhindari dari konflik ataupun masalah. Artinya konflik itu memang harus ada di manapun masyarakat dan kapanpun, yang bisa saja terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Termasuk jenis konflik sosial yang sering kita hadapi di lingkungan masyarakat. Agar bisa menyelesaikan hal itu dengan baik, diperlukan pemahaman mengenai cara mengatasi konflik sosial yang terjadi. Jadi berikut ini ada beberapa cara mengatasi konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat beberapa cara tersebut. Yang pertama, fokus pada penyelesaian konflik. Langkah pertama agar konflik sosial yang terjadi bisa segera teratasi adalah Anda harus fokus pada penyelesaian konflik sendiri dan jangan memikirkan bagaimana adu argumen dengan lawan atau siapa pihak yang paling benar di antara Anda dengan orang tersebut. Nah, ini tidak boleh. Jangan sampai beradu argumen. Dengan fokus pada penyelesaian konflik ini, maka kita bisa mengetahui dengan cepat apa yang menjadi inti permasalahan sehingga bisa dicari penyelesaian terbaik dan masalah pun akan lebih cepat selesai. Jadi fokuskan saja pada penyelesaian konflik, tidak melebar ke sana kemari beradu argumentasi. Kemudian yang kedua, menggunakan kepala dingin. Menggunakan kepala dingin. Hal utama yang harus Anda lakukan dalam mengatasi konflik ini adalah menggunakan kepala dingin dan tidak memakai emosi. Memang agak sulit menahan emosi saat sedang berkonflik dengan seseorang, tapi Anda harus tetap tenang supaya bisa menemukan solusi yang tepat dalam masalah yang sedang dihadapi. Ambil napas, jalan-jalan sebentar dan regangkan otot sejenak supaya pikiran tenang. Jadi jangan mau diri kita itu dilanda emosi, tapi tetap berusaha tenang. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi. Melakukan diskusi. Percakapan atau diskusi adalah langkah bijak untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Salah satu pihak yang mengajak lawan konflik harus untuk berdiskusi dengan memiliki tempat yang netral, aman, dan kondusif
dan juga nyaman. Sehingga dengan demikian kedua pihak bisa merundingkan masalah yang menghadapi dengan sikap yang baik. Jadi membicarakan secara terbuka apa masalah yang mereka hadapi, cara diskusi. Kemudian salah satu pihak juga bisa menjelaskan bagaimana sudut pandang dari pihaknya dan mendengarkan juga sudut pandang lawan. Jadi jangan hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Kita perhatikan sudut pandang lawan. Apa saja yang menjadi alasan-alasan mereka untuk berkonflik. Dijelaskan juga bagaimana keinginan masing-masing pihak dalam masalah tersebut, tetapi menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak berteriak. Karena jika salah satu pihak atau keduanya seenaknya dalam berdiskusi, maka konflik akan semakin panjang dan runyam. Nah, jadi saling diskusi dengan baik tanpa ada teriakan-teriakan dan kata-kata yang tidak sopan. Ini akan menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, memperjelas pokok masalah yang ada. Pada saat sedang berkonflik atau sedang menghadapi konflik, tentu pihak yang berkonflik bisa terbawa ke masalah lainnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isi diskusi. Nah, jadi ketika dua pihak yang bertikai ini menjelaskan pokok masalah, bisa melebar masalah yang dibicarakan. Nah, jadi ini perlu perjelas kembali inti masalah yang ada dan hanya boleh membahas masalah itu saja. Jangan dibiarkan melebar. Jangan membahas masalah lainnya. Dengan begitu tidak akan terjadi masalah yang semakin melebar dan tidak kunjung selesai. Tapi kalau ketika berdiskusi difokuskan atau membahas pokok masalah yang ada, maka konflik itu akan dapat diselesaikan. Kemudian yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik. Jadi salah satu pihak juga harus memberi lawan kesempatan untuk berbicara. Jangan mau mendominasi pembicaraan. Jadi kasih kesempatan berbicara, berargumen, dan mengemukakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Jangan menyela ucapannya dan dengarkan dia sampai ia selesai bicara. Jika salah satu pihak mau mendengarkan dan dari sisinya, maka pihaknya akan terhubung secara emosi dengan pihak lawan dan bisa merasakan apa yang dirasakan pihak lawan. Jadi kita dengarkan pihak lawan itu secara logis dengan menggunakan logika kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pihak lawan. Kemudian yang kedua, mendengarkan pihak lawan untuk memahami lebih dulu. Jangan mendengarkan lawan bicara hanya sekedar untuk membalas omongan. Dengan begitu pemahaman terhadap konflik yang terjadi bisa lebih baik. Jadi setelah kita dengarkan pihak lawan, kita bisa menganalisa apa argumen mereka, alasan mereka, sehingga mungkin bisa kita pertimbangkan secara matang bagaimana jalan penyelesaian masalah. Kemudian, kalau tadi kita bicara dalam kehidupan sehari-hari tentang penyelesaian konflik, maka secara sosiologis ada 3 macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Konsiliasi di sini didefinisikan sebagai bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi tadi udah ada yang kita bicarakan bahwa dalam konflik sehari-hari pun kita bisa selesaikan dengan diskusi. Nah, inilah maksudnya konsiliasi itu. Kita dengar pendapat dengan pihak lawan. Kita cari solusi-solusi terbaik melalui diskusi antara dua pihak yang bertikai. Itulah yang dimaksud dengan konsiliasi. Kemudian cara yang kedua, pengendalian konflik dengan cara mediasi. Dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Nah, jadi kalau ini misalnya ada dua pihak yang bertikai, di sini ada mediatornya. Nah, di satu pihak diangkat satu mediator. Jadi mediator ini penengah. Pihak ketiga ini akan memberikan pendapatnya mengenai cara terbaik dalam menyelesaikan konflik mereka. Nah, jadi ada orang ketiga yang menengahi, itu artinya mediasi.
Kemudian yang ketiga, terakhir, arbitrasi umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan menyelesaikan keputusan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Jadi dalam arbitrasi ini, pihak ketiga ini akan menjadi penentu penyelesaian konflik. Berbeda dengan cara mediasi, pihak ketiga hanya sebagai penengah. Keputusan tetap kepada pihak berkonflik. Sedangkan dalam proses arbitrasi penyelesaian konflik, maka pihak ketiga ini berperan penting dalam menyelesaikan konflik. Harus didengarkan pendapatnya. Ya, demikianlah tentang dampak konflik dan upaya penanggulangan konflik. Tugas bagi anak didik kami supaya dicari contoh-contoh dalam masyarakat bagaimana cara mengatasi konflik dengan konsiliasi, kemudian mediasi dan arbitrasi. Sekali lagi, dicari contoh-contoh. Bisa saya satu contoh saja. Apa contoh konsiliasi yang terjadi di masyarakat, kemudian mediasi dan arbitrasi. Tentunya dijelaskan dulu. Ada dua pihak yang bertikai, apa masalah yang mereka hadapi, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, cara konsiliasi, cara mediasi dan cara arbitrasi. Ya, demikian supaya ini semua berguna bagi adik kami. Tugasnya harus dikerjakan dan video ini ditonton berulang-ulang. Sekian dan terima kasih.